Halo guys, jumpa lagi dengan Isyama Komedi bagian tutorial. Dengan gua, Rosan Fikri Sekali. Oke, hari ini kita akan membahas bagaimana cara membuat teks haircut sederhana yang kita buat di dalam Photoshop secara manual dan pastinya tanpa plugin. Di sini kita hanya mengandalkan bentuk bundar dan juga beberapa shape untuk line garis putus-putus di samping dengan tambahan beberapa pewarnaan grading sini. Ini sebelum dan sesudah gini. Lalu kita tambahkan efek cloud supaya hasil lebih horor gitu. Oke, jika kalian sudah menguasai trik-trik sederhana ini, kita bisa membuat variasi lainnya seperti ini. Misalkan bentuknya segitiga dengan tambahan efek sinematik ini. Oke, kita langsung saja kita buat file dan new. Kita buat super sampling 1280 dikali 720 dengan resolusi 300 pixel per inch. Klik OK. Oke. Untuk pertama kali ketika kita sudah membuat layar kerja baru ya, kita klik dua kali di layar background, kita buka, lalu kita namakan layar 0. Terserah sih mau namain apa. Sini gue lebih suka layar 0 biar lebih default. Oke. Buat layar baru. Di layar baru ini nanti kita buat sebuah bentukan lingkaran. Tapi sebelum itu ada baiknya kita kembali ke layar 0 ini, lalu kita ubah default color yang ada di Photoshop ini menjadi hitam putih antara palet foreground dan background dengan cara menekan tombol D di keyboard, atau kalian bisa klik ini sini, klik. Oke, selanjutnya tekan Alt dan Backspace untuk mengaktifkan fitur fill yang nantinya akan membuat layar lembar kerja barunya ini menjadi hitam kelam. Oke, kita kembali ke layar 1. Di layar 1 ini kita buat bentukan bundar dengan cara menekan ellipse tool. Oke, klik switch di sini untuk mengganti warnanya menjadi putih. Lalu tahan shift, tarik. Kita buat bentuk lingkaran ya. Jika kalian menggunakan Photoshop CC 2015 ataupun 2014, nanti akan muncul garis bantu yang akan membuat kita mudah untuk membuat objeknya ke tengah gitu. Oke, selanjutnya untuk membuat variasi garis putus-putus di sini, gua tuh nggak menyediakan palet pattern ya, tapi di sini gua mau mengajarkan gimana cara membuat palet pattern sederhana dengan cara mengklik file dan new. Lalu di sini kita isikan misalkan 200 dikalikan 200. Resolusi biarkan saja ya 300. Kita buka dulu layar barunya. Lalu di sini kita ubah jadi rectangle tool. Switch menjadi hitam. Kita buat bentuk garis gini. Garis ya. Nah, kita Ctrl J lagi garisnya taruh bawah. Ctrl J lagi. Diatur supaya banyak ya. Ini. Nah, lalu kita seleksi semua layar garis-garis yang sudah kita buat tadi dengan mengklik layar paling atas, lalu tahan shift, lalu klik rectangle paling bawah. Lalu kita convert ke dalam smart object dengan cara mengklik kanan dan klik convert to smart object untuk menyatukan semua garis menjadi satu kesatuan ya. Ini. Lalu kita hapus layar 0 ini. Selanjutnya kita ubah menjadi warna putih dengan cara menekan Ctrl U. Di kolom likeness kita ubah menjadi plus 100%. Ini preview untuk melihat hasil ya. Klik OK. Nah, kenapa harus warna putih? Nah, biasanya ada juga ya yang bertanya gitu. Di sini gua pakai warna putih itu biar sebagai warna samping gitu. Jadi misalkan kita pakai warna hitam tadi ya ini ya, otomatis nanti di sini nggak kelihatan, soalnya layarnya juga layar backgroundnya warna hitam. Oke, kita hilangkan fill-nya, lalu kita klik stroke. Di kolom stroke ini
fill type-nya yang tadinya color diubah menjadi pattern. Nah, di pattern ini kan belum ada ya palet yang sudah kita buat tadi. Nah, saatnya kita buat. Gimana caranya? Nah, layar yang sudah kita buat tadi ini, kita klik edit dan define pattern. Di sini misalkan kita namakan horizontal line misalkan ya. Klik OK. Nanti layar yang kita udah buat tadi ini bakal muncul di palet pattern. Kita klik lagi stroke. Lalu klik fill type pattern. Kalian pilih jenis patternnya, misalkan di sini di paling bawah. Di sini tertulis horizontal line 1:23 pixel RGB mode. Oke. Gini. Nah, ini trik-trik sederhana untuk membuat sebuah pattern. Jadi kalian tidak usah repot download pattern lagi. Karena hasil yang orisinal itu lebih baik ya. Lalu kita selanjutnya kita ini atur apa ya? Scalingnya. Misalkan di sini scalingnya gua ubah 297. Lalu size gua sesuaikan misalkan di sini 6 px. Posisi di dalam atau inside. Opacity 100. Oke. Lalu kita tekan Ctrl J. Aduh. Nah, di sini kita bermain variasi ya. Misalkan di sini kita ubah lagi begini. Nah, gua perkecil, lalu gua coba ubah scalingnya. Misalkan di sini scalingnya gua perbesar ya. Lalu size-nya gua perkecil. Ini kira-kira gini. Tambahkan lagi dikit. Kurang. Nah, oke. Ctrl J lagi. Lalu di sini gua mau coba pakai fill type color. Ini dengan posisi di luar, outside. Nah, size coba gua sesuaikan. Ini. Lalu klik OK. Lalu kita Ctrl J lagi. Lalu Ctrl T di resize. Coba gua atur lagi biar di sini kita bermain variasi ya. Jadi nggak usah terpaku sama tutor ya. Misalkan di sini gua perbesar dengan posisi di dalam. Fill type misalkan pattern ya. Gua coba kurangi ini. Gua perbesar, klik OK, Ctrl J, lalu Ctrl T. Di sini gua coba dimiringkan dengan cara mengklik rotate 90 derajat clockwise. Hasilnya kurang maksimal ya. Ulangi. Nah, misalkan sini gua coba outside, fill type-nya color. Begini. Oke. Kontrol layar yang paling bawah di Ctrl J lagi, lalu Ctrl T. Lalu kita resize lagi. Misalkan di sini kita atur lagi stroke-nya. Misalkan di sini size-nya gua coba kurangi. Lalu misalkan di sini kan mau kita kasih detail di tengah. Ctrl J, Ctrl T. Lalu kita tahan Shift dan Alt supaya bisa lurus ke tengah gini. Lalu klik stroke di sini, perbesar, patternnya ubah menjadi berapa gitu. Oke, Ctrl J lagi, perlebar. Oke, gua rasa cukup ya. Nggak usah terlalu banyak garis, sepertinya kurang bagus ya. Oke, jika kita sudah selesai dengan bentukan dasarnya ini, selanjutnya kita
jadikan semua layar ini menjadi satu kesatuan dengan cara membuat grup, dengan cara menahan tombol shift, lalu klik di layar Eclipse yang paling bawah, lalu tekan Ctrl G. Nah, otomatis akan menyatu menjadi satu. Di sini kita akan coba menduplikat lagi dengan cara menekan Ctrl J, lalu kalian tahan Ctrl dan tekan E atau Ctrl E. Di Ctrl E ini nanti kita buat itu likeness-nya, alias kita akan membuat variasi blur. Nah, kita taruh di bawah ya, ini grup satu kopinya. Lalu kalian tekan Ctrl T dan perbesar sedikit, nah, perbesar sedikit, lalu filter dan blur di bagian radial blur. Oke, di radial blur ini kita isikan kolom amount-nya dengan 10, lalu metodenya itu spin dengan kualitas good. Best juga nggak apa-apa sih, tapi gue lebih suka good yang sedang-sedang saja. Oke, nantinya akan membuat sebuah putaran halus seperti ini ya. Jika dirasa masih kurang, bisa tekan Ctrl F. Ini. Lalu di sini kan ada apa ya? Jenis garis-garis angin gitu. Cara membuat garis angin itu dengan menggunakan fitur itu apa ya? Motion blur. Jadi gagut nih. Oke, kita tekan aja Ctrl J, lalu kalian tahan Ctrl T, coba perbesar lagi sedikit, klik enter, lalu kurangi opacity-nya, misalkan di sini gua coba berapa ya, sekitar segini 15, lalu klik filter blur dan motion blur. Nah, angle-nya kita isikan minus 40 derajat dengan distance sekitar 40. Jika dirasa masih kurang, bisa kita isikan lagi, misalkan di sini 76 atau mungkin 100, misalkan 111. Oke, kita otak-otik opacity-nya. Oke, sudah cukup. Selanjutnya kita beralih ke dalam pewarnaan. Klik layar yang paling atas, lalu kita pilih curves. Dalam layar curves ini kita atur pencahayaannya dulu. Di kolom RGB ini kita atur pencahayaannya. Misalkan di sini gua mau fokuskan warna putihnya. Lalu di kolom paling bawah untuk shadow gua coba kurangi. Lalu kita beralih ke dalam kolom red. Di kolom red ini gua coba atur ke bawah supaya warnanya menjadi agak hijau. Di sini kalian gunakan yang namanya insting ya, nggak usah terpaku, nggak usah fokus. Ini, oke. Misalkan di sini gua coba agak hijau dikit. Nah, oke. Kita beralih ke kolom blue. Kolom blue. Nah, gini. Kita atur supaya hasil warnanya itu kontras dan cerah. Misalkan warna birunya mau gua buat tajam. Gini. Oke. Sudah cukup, lumayan. Selanjutnya kita membuat sebuah cahaya dasar di bawah sini. Caranya gimana? Kita hanya memanfaatkan fitur gradient loh. Oke, kita klik layar backgroundnya paling bawah, lalu kita buat layar baru. Gua coba perbesar dikit ya, biar nantinya lebih halus hasilnya. Lalu pilih gradient tool di sini, atau bisa tekan tombol G di keyboard. Kita pilih layar gradientnya sini, klik yang warna hitam ini. Kita ubah warna hitamnya menjadi putih. Begini. Semua yang palet berwarna hitam kita ubah menjadi white atau putih. Klik OK. Lalu kita ubah ke radian ini, ke radial gradient. Kita klik dan tarik
ke atas begini. Nah, ulangi, kayaknya terlalu tajam. Hop, kurang ke atas. Hop, ya gini. Ya, kira-kira ini trik yang cukup mudah ya, yang bisa kita buat. Jadi kita nanti bisa membuat sebuah depth kedalaman sebuah atmosfer, padahal kita hanya mengandalkan layar hitam putih saja dengan sedikit pewarnaan. Selanjutnya kita buat sebuah efek asap ya, dengan cara mengklik filter dan render clouds. Di sini kita atur loss-nya misalkan di sini sedikit untuk membuat kesan lebih horor. Ini cukup. Oke. Lalu kita beri kontras di sini, black dan S. Kontrasnya misalkan segini, brightness. Oke. Untuk finishing gua coba atur ulang ya di layar close ini. Misalkan di layar RGB-nya gua coba buat supaya lebih harmonis. Ini layar blue-nya gua tebal. Ini lalu kolom green gua coba atur ulang ini. Oke ya, selanjutnya kita bisa memberi sebuah bentukan kotak ya di sini, misalkan di bawah sini, untuk membuat kesan lebih sinematik lagi gini. Oke, hop ya, kira-kira begini hasilnya. Cukup mudah bukan? Sekian tutorial dari gua. See you next time. Goodbye.